Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video mengenai penjelasan jaringan teknologi berbasis luas atau biasa kita kenal dengan WAN. Apa itu WAN? Oke, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata WAN atau biasa disebut jaringan berbasis luas. WAN itu merupakan singkatan dari Wide Area Network, merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antar autonomous system. Jadi jaringan ini bersifat sangat luas sehingga memungkinkan komunikasi antar dua perangkat atau lebih yang terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Misalnya, seperti saat ini kita juga berada pada jaringan WAN, di mana informasi yang teman-teman dapatkan melalui Google, Google Classroom, Facebook, WhatsApp, YouTube, Yahoo, dan lain sebagainya dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, WAN atau singkatan dari Wide Area Network adalah kumpulan komputer dan sumber daya jaringan yang terhubung melalui jaringan wilayah geografis yang luas. WAN ini biasanya terhubung baik melalui internet dengan dibuat pengaturan khusus oleh perusahaan penyedia layanan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih perbedaan antara LAN, MAN, dan WAN. Jadi perbedaannya hanya terletak pada jarak antar masing-masing jaringan. Dalam WAN ini, satu jaringan bisa saja beberapa ribu kilometer jauhnya, bahkan bisa berada di belahan dunia atau negara yang berbeda. Oleh karena itu, jaringan WAN ini mencangkup wilayah yang luas, maka diperlukan perluasan jaringan LAN yang dirancang untuk berhubungan dengan jaringan komputer teritorial yang menyediakan lebih banyak layanan dan pengguna yang lebih banyak, maka dapat dikatakan bahwa sebuah WAN itu menghubungkan lebih dari satu LAN dan digunakan untuk wilayah geografis yang lebih luas atau lebih besar. Contohnya, jaringan WAN ini mirip dengan sistem jaringan komputer perbankan, di mana ratusan cabang di berbagai kota terhubung satu sama lain untuk berbagi data resmi mereka. Pada perangkat WAN ini menggunakan protokol TCP/IP yang berkombinasi dengan perangkat seperti router, switch, firewall, dan modem. Oke, ini adalah gambaran dari jaringan berbasis luas atau WAN. Jadi teman-teman bisa dapatkan juga di internet berbagai macam gambaran mengenai jaringan berbasis luas. Ini salah satunya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dari teknologi WAN. Kita dapat berbagi informasi file melalui area lebih luas sehingga tidak hanya terbatas pada area tertentu saja. Kemudian, data yang sama dapat digunakan oleh semua orang sehingga semua yang ada di jaringan WAN ini dapat menemukan data yang sama. Kemudian, pada jaringan WAN, sistem jaringannya lebih luas sehingga mampu menjangkau negara benua, bahkan seluruh dunia, sehingga jaringan ini dapat diakses pada jaringan pada area geografis yang luas. Kemudian, transfer file dapat dilakukan secara cepat, jadi apabila kita terkoneksi dengan jaringan WAN, maka jaringan internet transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat, bahkan bisa beda negara pun tetap hal itu akan sampai kepada penerima dalam waktu yang sangat cepat, bisa menit atau bahkan detik. Kemudian kita dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Oke, selanjutnya membahas mengenai kekurangan dari teknologi WAN. WAN ini umumnya menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas sehingga biaya operasionalnya sangat mahal karena maintenance-nya sangat luas. Kemudian, settingan jaringan WAN ini lebih sulit dan rumit, bahkan alat-alat yang digunakan bisa dibilang cukup mahal. Kemudian memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Sehingga firewall yang digunakan harus benar-benar baik agar dapat membatasi pengguna luar yang nantinya dapat mengganggu jaringan WAN ini. Kemudian rentan terhadap hacker, tentu saja jaringan WAN ini rentan terhadap hacker karena jaringan bersifat luas sehingga membutuhkan pengamanan yang lebih baik. Selanjutnya mengenai karakteristik jaringan WAN, yaitu WAN menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang tidak dapat dilayani oleh jaringan LAN. Kemudian, WAN menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon, perusahaan kabel, satelit, sistem, dan penyedia jaringan. Kemudian, WAN menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atas daerah geografis yang luas.
Fungsi jaringan WAN. Yang pertama, untuk melakukan integrasi dan juga penggabungan dari jaringan LAN dan juga jaringan MAN, yaitu menjadi satu kesatuan jaringan yang utuh. Biasanya fungsi ini akan sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di luar negeri dan juga di luar kota. Oleh karena itu, dengan jaringan WAN, maka setiap kantor cabang ataupun kantor perwakilan akan saling terhubung satu sama lain dengan sebuah jaringan komputer yang sangat luas. Kemudian, jaringan komputer dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan juga komunikasi seperti contohnya, sebuah komunikasi dari kantor perdagangan perwakilan dan juga kantor pusat dapat dibayangkan kalau misalnya kantor cabang yang berada di Surabaya dan harus meminta informasi dari kantor pusat yang berada di Bali. Kalau tidak ada jaringan integrasi WAN, maka hal ini akan menjadi sulit. Oleh karena itu, dengan adanya WAN, kantor cabang akan lebih cepat dan juga mudah dalam mengakses dan juga memperoleh informasi dari kantor pusat. Oke, selanjutnya jaringan WAN dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Dengan meningkatnya efisiensi ini diharapkan nantinya lebih memudahkan informasi yang datang dan keluar menjadi lebih cepat, maka hal ini akan menyebabkan kinerja dan juga kemampuan perusahaan akan menjadi semakin baik dan juga semakin meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, menghemat biaya operasional. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan efisiensi waktu dan jumlah tenaga yang dihasilkan. Berkat adanya jaringan WAN ini, sehingga biaya transportasi yang akan diperlukan oleh suatu perusahaan menjadi lebih murah. Karena dengan adanya jaringan ini tidak perlu lagi datang jauh-jauh dari Surabaya ke Bali, misalnya seperti itu. Apa saja sudah memperoleh informasi itu dengan cepat. Kemudian, mencegah terjadinya miskomunikasi. Ini jenis komunikasi biasanya sering terjadi apabila komunikasi dan penyampai informasi yang dilakukan secara manual. Hal ini wajar saja karena manusia memang memiliki kecenderungan untuk salah dalam menafsirkan, sehingga bisa saja jenis komunikasi ini terjadi yang dapat mengganggu jalannya bisnis. Yang dilakukan oleh adanya jaringan ini, fungsi dan perannya sangat penting bagi arus informasi dan juga proses komunikasi dari setiap kantor yang ada. Oke, yang terakhir yaitu mendukung operasional lintas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Fungsi WAN ini nantinya dengan adanya jaringan WAN ini pada sebuah perusahaan tersebut, maka segala bentuk kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan cepat, teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai konsep dasar jaringan WAN. WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Biasanya pada WAN yang paling sering banyak digunakan yaitu telepon dan layanan data. Perangkat pada pelanggan itu disebut sebagai CPE, yaitu Customer Premise Equipment. Pelanggan ini memiliki sendiri atau menyewa dari service provider. Sedangkan kabel tembaga, serat optik, ataupun wireless yang digunakan untuk menghubungkan CPE ke central provider terdekat atau ke kantor pusat dari service provider. Media ini sering disebut dengan local loop. Perangkat pelanggan yang melewatkan data ke DCE disebut dengan DTE, Data Terminal Equipment. Oke, gambarannya seperti ini, teman-teman. Yaitu ini gambar 1.2 yaitu mengenai Customer Premise Equipment yang dijelaskan pada poin yang ini tadi. Oke, yang selanjutnya ya ini pada gambaran komunikasi DCE dan DTE. Ini sistem proses kerjanya yang dijelaskan pada poin yang ini, teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai gambaran pada teknologi WAN dan kecepatan, di mana jalur WAN menyediakan berbagai macam kecepatan data yang diukur dalam satuan kilobyte per second. Di bawah ini berbagai teknologi WAN dan kecepatan yang tersedia. Jadi ini ada gambaran mengenai teknologi WAN dan kecepatannya. Oke. Selanjutnya mengenai perangkat WAN. Yang pertama yaitu router. LAN mengirim data ke router. Kemudian router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layar ketiga. Kemudian router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya. Kemudian, router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelijen dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan.
Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, performansi yang reliable, kontrol manajemen, dan fleksibilitas. Ini mengenai gambaran routernya. Di sini teman-teman bisa melihat ada power, USB port, ada berbagai macam router ya. Kemudian ada port LAN-nya, kemudian ada reset, kemudian TV card-nya, kemudian ada gigabyte one port-nya yang khusus untuk WAN-nya. Oke, yang kedua yaitu mengenai CSU atau DSU, di mana jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah channel service unit atau biasa disebut dengan CSU dan data service unit atau biasa kenal disebut dengan DSU dibutuhkan. Kemudian CSU atau DSU ini antarmuka digital, alat yang digunakan untuk menghubungkan data terminal equipment, perangkat atau DTE, seperti router untuk sebuah rangkaian digital misalnya T1 ataupun T3 line. Keduanya sering digabungkan menjadi sebuah perangkat yang disebut CSU atau DSU, teman-teman. Ini gambarannya mengenai CSU atau DSU. Ini teman-teman bisa lihat. Di sini ditulis DSU atau CSU. Oke, yang ketiga yaitu modem. Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Kemudian, modem mengirim data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima sinyal analog dikembalikan lagi menjadi sinyal digital ataupun demodulasi. Ini gambaran mengenai modem. Yang keempat yaitu mengenai communication server. Communication server mengonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote akses ke LAN. Communication server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus, teman-teman. Ini gambaran mengenai communication server. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar WAN. WAN menggunakan OSI layer tetapi hanya fokus pada layer 1 dan 2. Standar WAN pada umumnya menggambarkan baik metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 2, termasuk alamat fisik, kemudian aliran data, dan enkapsulasi. Di bawah ini adalah organisasi yang mengatur standar WAN. Oke, teman-teman bisa perhatikan di bawah ini terdapat gambar organisasi yang mengatur standar WAN. Kemudian, protokol layer 1 menjelaskan bagaimana menyediakan secara elektrik, mekanis, operasi, dan fungsi koneksi yang disediakan oleh service provider. Beberapa standar fisik dan konektornya digambarkan di bawah ini. Ini teman-teman bisa lihat di bagian gambar mengenai standar dari konektornya. Kemudian model konektornya akan seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu mengenai data link layer menjelaskan bagaimana data dienkapsulasi untuk transmisi ke remote site dan mekanisme untuk pengiriman yang menghasilkan frame. Ada bermacam-macam teknologi yang digunakan seperti ISDN, kemudian frame relay, atau asynchronous transfer mode, ataupun biasa disebut dengan ATM. Protokol ini menggunakan dasar mekanisme framing yang sama, yaitu High Level Data Link Control, atau biasa disebut dengan HDLC, atau satu dari beberapa varian seperti point-to-point. Jadi teman-teman bisa perhatikan pada gambar berikut, yaitu mengenai data link layer. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.